karena sekarang ini masih dalam suasana PPKM dan menurut prokes paling lama pertemuan itu termasuk sidang ini 2 jam. Untuk itu ahli yang bisa kami dengar pada sidang hari ini maksimal 3 orang, karena biasanya ahli seperti kemarin 2 orang itu lebih dari 2 jam, 3 orang sebelumnya juga begitu. Oleh karena itu pada sidang kali ini hanya 3 yang kami dengar, yaitu untuk perkara 91 atas nama ahli Pak Zainal Arifin Muchtar, kemudian untuk perkara 103 Pak Ferry Amsari, dan untuk perkara 105 Pak Hermanadi Afandi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tanggal 5 Agustus ini ada 3 perkara yang akan disidangkan, yaitu untuk mendengarkan keterangan ahli masing-masing dari perkara nomor 91, 103, dan kemudian 105. Terkait dengan uji formil masih ada beberapa perkara lain begitu yang juga sedang bersidang di Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara yang lain itu adalah misalnya nomor 107, nomor 4, dan nomor 6, di mana di nomor 6 ini diajukan oleh Ridwan Hatam Aziz, Suparno, Fatan Al-Madani, dan Yanto Sulistianto. Teman-teman, seyogyanya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dalam persidangan tanggal 5 Agustus ini akan melakukan aksi serentak begitu, yang dilakukan di 1.000 perusahaan di 24 provinsi. Tapi kemudian karena kita tahu bahwa dalam persidangan ini ternyata Mahkamah Konstitusi tidak mengagendakan keterangan ahli yang akan disampaikan oleh anggota KSPI dalam perkara 06, yang diwakili oleh Bung Ridwan Hatam Aziz dan kawan-kawan, maka pelaksanaan aksi dari KSPI ditunda. Namun demikian, persidangan ini sendiri mengagendakan begitu pemeriksaan saksi yang diajukan oleh 3 pemohon. Masing-masing adalah pemohon nomor 91, kemudian pemohon 103, dan pemohon 105. Perkara nomor 91 ini diajukan oleh Hakimi Irwan Bangkit Pamungkas, kemudian ada Ali Sajito, kemudian ada Mokhtar Said, SHMH, kemudian juga diajukan juga oleh Migran Care yang diwakili oleh ketua dan sekretarisnya, kemudian ada Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umumnya, dan kemudian Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh ketua atau imam mahkamah gitu. Kemudian untuk 103 itu diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Indonesia atau KSPSI, dan perkara 105 itu diajukan oleh pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview begitu, memperjelas tentang apa yang kemudian disampaikan oleh ahli Zainal Arifin Muchtar dari perkara 91. Ada 5 hal setidaknya yang disampaikan oleh Pak Arifin. Utamanya adalah dia menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah cacat secara formil. Saya ingin menggambarkan soal pelanggaran terhadap pembentukan undang-undang. Yang pertama, saya merasa bahwa ada pelanggaran pada aturan main. Ya. Usulan soal Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada jauh sebelumnya. Metode omnibus itu sudah dibahas jauh sebelumnya. Yang mengherankan yang mulia, ketika DPR mengubah Undang-Undang 12 2011 itu di bulan Oktober 2019, mengapa kemudian metode omnibus itu tidak dimasukkan? Padahal ketika terjadi perubahan Undang-Undang 12 2011 menjadi 15 2019, itu terjadi di bulan Oktober 2019, itu ide, usulan, konsep Undang-Undang Omnibus sudah ada.
tentu menjadi mengherankan bagaimana mungkin ya ada perubahan terhadap tata cara atau ruang permainan bagaimana mengubah legislasi, tapi kemudian kebutuhan memasukkan perubahan cara omnibus itu tidak dilakukan. Saya membayangkan ya ini lahir barangkali memang ya bisa jadi lahir dari ketergesa-gesaan. Bisa jadi lahir dari upaya untuk menyamarkan supaya kemudian tidak banyak protes dan lain-lain sebagainya. Ada banyak dugaan-dugaan tentu saja, tapi saya ingin mengatakan yang pertama yang mulia, bagaimana mungkin aturan main itu dibuang? Padahal dalam konsep formil aturan main itu menjadi penting. Saya mau bilang soal metode omnibus itu sendiri. Kalau kita belajar dari berbagai praktik yang terjadi di negara lain, ya, saya mencontohkan misalnya praktik yang terjadi di Kanada, lalu terjadi di Irlandia, biasanya undang-undang model omnibus ini tidak menggabungkan begitu banyak hal. Apakah pernah menggabungkan begitu banyak hal? Pernah, dan kebanyakan gagal. Irlandia misalnya mengalami itu. Ada beberapa tulisan jurnal yang saya kutipkan di sini untuk menceritakan betapa kemudian klaster yang besar itu menjadi ketika menggabung-gabungkan itu adalah dalam istilah salah satu putusan di Kanada itu disebut sebagai crying evil. Ya, jadi setan yang menangis. Kenapa? Karena kemudian seakan-akan menggambarkan atau menggabung-gabungkan begitu banyak hal yang sebenarnya membutuhkan hal yang lebih diperdalam. Dan itu sekaligus catatan saya, ketika menggabungkan begitu banyak hal dalam satu konsep undang-undang, pasti dan tentunya dia kehilangan untuk bisa mendapatkan gambaran utuh dari partisipasi publik. Bisa dibayangkan 11 klaster, itu bagaimana bisa diminta semua partisipasinya masing-masing klaster itu. Yang ketiga, tentu ini yang paling penting, itu yang saya bilang tadi, pelanggaran secara langsung terhadap proses, yaitu ketiadaan partisipasi dan tidak transparan. Yang mulia, sekedar saya ingin memberikan catatan bahwa tidak bisa dengan mudah sekarang melihat metode formil penyusunan Undang-Undang 11 2020 disamakan dengan metode formil penyusunan undang-undang dalam konsep biasa. Kenapa? Karena Undang-Undang 11 2020 itu disusun dalam keadaan pandemi. Dalam keadaan pandemi, sehingga sebagian besar rapat-rapat itu dibuang ke dalam proses online. Partisipasi publik juga dibuat online. Sehingga apa? Partisipasi publik itu seakan-akan berjarak. Kita semua tahu yang namanya Zoom, yang namanya online, itu hanya pihak yang diizinkan masuk yang boleh masuk. Ya, tidak semua orang bisa menyampaikan pendapat secara mudah. Menyampaikan secara demonstrasi juga tidak mudah, karena kemudian aturan dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada salah satu alat yang bisa dipakai, yaitu media sosial. Dan kalau kita lihat di media sosial, dukungannya itu menjadi sangat luar biasa terhadap penolakan omnibus, penolakan Undang-Undang 11, walaupun ada juga dukungan. Tapi kalau dilihat, misalnya yang mulia sekedar saran, bisa dipanggil misalnya Mas Fahmi Ismail, salah seorang ahli analisis media sosial, sering dipanggil menjadi drone emprit, itu memperlihatkan bahwa dukungan penolakan terhadap Undang-Undang 11 2020 itu lebih real, akun yang benar-benar dibanding yang mendukung Undang-Undang 11 itu kebanyakan adalah robot, ya, atau orang-orang yang kemudian. Jadi analisis itu barangkali bisa dipakai untuk menambahkan bagaimana partisipasi publik itu direkayasa. Jadi ini sekaligus mohon maaf yang mulia, Profesor Saldi Isra, mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud mencontoh lagi Undang-Undang KPK, tapi kalau dilihat pada Undang-Undang KPK, salah satu alasan Mahkamah Konstitusi membenarkan pengujian formil itu yaitu ketika demonstrasi tidak bisa dijadikan parameter, karena dikatakan bahwa demonstrasi ada dua pihak.
Ya kalau begitu prosesnya, ya berarti pengujian formil bisa dianggap mati suatu saat nanti, karena setiap ada demonstrasi mendukung undang-undang itu kemudian bisa dianggap sebagai tidak terpenuhinya semacam dukungan partisipasi publik. Saya bayangkan mungkin mahkamah sekali lagi dengan tidak bermaksud menggurui, mahkamah barangkali bisa mengelola apa dimaksud partisipasi ini sehingga bisa mengawinkan dengan partisipasi yang ada di media sosial dan lain sebagainya, karena ini sudah masuk wilayah pembahasan di masa pandemi. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 11 2020 itu ada ratus ribuan halaman, ada 11 klaster, lalu kemudian disitulah kemungkinan besar dalam proses pembahasan dan persetujuan itu tukar-menukar kepentingan bisa jadi terjadi. Ya, disertasi Profesor Saldi Isra membahas ini dengan banyak. Jadi itu yang saya khawatirkan dari proses pembentukan formal, di mana proses pembahasan dan persetujuan itu terjadi menjadi proses tukar-menukar kepentingan antara pemerintah dan DPR misalnya. Ini misalnya pernah terjadi terhadap Undang-Undang KPK dengan tax amnesty, ya, ketika pemerintah dan DPR akhirnya tukar-tukuran prolegnas, tax amnesty dan Undang-Undang KPK. Kelima yang mulia, saya bahas khusus soal kudeta redaksional, karena menurut saya termasuk yang mengatakan pembentukan undang-undang di Indonesia itu berbeda dengan pembentukan undang-undang di Amerika. Penelitian saya dengan Profesor Saldi Isra dan juga ada dalam disertasi Profesor Saldi Isra itu mengatakan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia itu sebenarnya menyalahi prinsip presidensialisme. Ya, karena biasanya dalam sistem presidensil, presiden sebenarnya tidak ikut dalam pembahasan pembahasan dan persetujuan. Ya, mungkin sudah banyak diulas ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi pada intinya perbedaan itu terjadi di tahapan penting. Karena kalau di Amerika tahapan pentingnya tentu adalah tahapan penandatanganan atau pengesahan. Di Indonesia tahapan yang paling penting itu adanya di tahapan persetujuan, pembahasan dan persetujuan. Kenapa demikian? Karena begitu selesai tahapan pembahasan dan persetujuan, otomatis undang-undang itu akan masuk ke jalur tol. Tidak ada lagi yang bisa menolak undang-undang itu. Kenapa? Karena 30 hari semenjak persetujuan, ya, maka undang-undang itu akan sah dengan sendirinya. Tidak dibutuhkan tanda tangan presiden, walaupun presiden tidak mau tanda tangan. Itu bedanya. Jadi memindahkan titik penting pembahasan itu ke titik penting legislasi itu ke pembahasan dan persetujuan. Dan disinilah saya lihat terjadi kudeta redaksional yang begitu sangat fatal. Ya, bagaimana mungkin terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Ada perubahan pasal, ada penambahan pasal. Kalau kita sebenarnya sederhana yang mulia, undang-undang di tahapan persetujuan itu bisa di-compare dengan tahapan yang ditandatangani oleh presiden. Itu terjadi perubahan begitu banyak, tambah menambah pasal, bahkan ada penghilangan pasal dan lain-lain sebagainya. Yang menurut saya ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Saya ingat tulisan yang mulia Profesor Saldi Isra ketika menulis soal judulnya kudeta redaksional itu. Ya, ketika dia mengatakan ada 3 tahap yang penting dalam proses pembahasan itu, dan kalau itu terjadi maka itu adalah kudeta redaksional dan itu berbahaya buat konstitusionalitas. Saya ingin mengatakan bahwa sangat relevan melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini karena kemudian terjadi proses-proses yang serupa, kudeta redaksional, di mana pasca persetujuan itu masih ada perubahan-perubahan. Kalau kita balik ke Undang-Undang 15 2019 di pasal 72 ya, 72 ayat 1 dan ayat 2, perubahan itu hanya diperbolehkan menyangkut hal-hal yang administrasi dan teknis persiapan administrasi, tidak lagi menyangkut substansi.
Sehingga apa? Menurut saya terjadi jelas-jelas apa yang terjadi di proses legislasi 11 2020 itu adalah pelanggaran terhadap 11 2012 dan 15 2019 itu sendiri. Terakhir yang mulia, saya ingin menggarisbawahi implikasi yang berbahaya jika undang-undang ini dilanjutkan. Oleh karena apa? Terlihat tergesa-gesanya pembentuk undang-undang dengan melempar begitu banyak undang-undang ini ke arah PP, Perpres, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam hitungan kita itu hampir 500 pasal yang menyatakan delegasi, dan itu membuat dibentuknya hampir 40 PP dan Perpres. Dan kalau kita lihat masing-masing PP itu tebalnya juga menjadi seperti PP Omnibus. Ya. Ada banyak sekali catatan yang sudah memperlihatkan betapa carut-marut itu, tulisan Prof. Maria S.W. Sumaryono misalnya di wilayah pertanahan, Profesor Haryadi Kartodiharjo di wilayah pengelolaan sumber daya alam, maupun terbitan Fakultas Hukum UGM tahun 2020 soal analisis kebijakan cipta kerja, analisis terhadap Undang-Undang 11 2020 itu sendiri yang menunjukkan betapa rancu dan betapa kacaunya. Saya tutup di sini yang mulia. Saya ingin katakan terakhir, saya menjuluki cara negara yang belakangan membentuk undang-undang secara serampangan ini dan tidak memperhatikan partisipasi, hanya memperhatikan apa yang diinginkan oleh negara, itu dikritik oleh misalnya Kim Lens-Keppel yang menuliskan itu sebagai gejala autocratic legalism. Ya, autocratic legalism, di mana terjadi otoritarian secara legalitas, otoritarian yang diberi dasar seakan-akan legalitas, padahal sebenarnya itu menggambarkan betapa otoriter pembentuk undang-undang terhadap substansi dari sebuah undang-undang yang seharusnya menjadi milik rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.